Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlia Nursaira dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 3. Kali ini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah keperawatan dewasa, yaitu sistem kardiovaskular, di mana tugas video ini yaitu pendidikan kesehatan tentang penyakit stroke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit stroke. Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan terjadinya gangguan perdarahan pada otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Stroke menyebabkan cacat berupa kelumpuhan anggota gerak, gangguan bicara, proses berpikir, daya ingat, dan bentuk-bentuk kecacatan lain sebagai gangguan dari fungsi otak. Ada dua tipe stroke. Yang pertama, stroke iskemik, yaitu sumbatan trombolik atau tromboembolik pada arteri. Yang kedua, stroke hemoragik, yaitu adanya perdarahan subarakoid, kemudian perdarahan intraserebral, dan perdarahan subdural atau ekstradural. Kemudian, faktor risiko yang kuat yang dapat terkena stroke apa aja sih? Yang pertama, yaitu hipertensi. Jika tidak mendapatkan pengobatan dan pengontrolan secara rutin, dapat menyebabkan terjadinya stroke dan serangan jantung. Yang kedua, yaitu penyakit jantung, seperti infark miokard, elektrokardiogram abnormal, penyakit katup jantung, dan gagal jantung kongesif. Yang ketiga, yaitu diabetes mellitus. Apabila tidak dikendalikan, maka dapat menyebabkan terjadinya perubahan serius pada jantung, syaraf, ginjal, dan mata. Kemudian yang keempat, merokok. Yang kelima, adanya manifestasi aterosklerosis secara klinis, yaitu adanya gangguan pembuluh darah koroner dan gangguan pembuluh darah karotis. Kemudian, penyebab dari stroke dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, trombosis cerebri aterosklerosis cerebral dan penambatan sirkulasi cerebral adalah penyebab utama trombosis cerebral yang merupakan penyebab utama dari stroke. Yang kedua, yaitu emboli cerebri, embolisme cerebri termasuk urutan kedua dari berbagai penyebab stroke. Yang ketiga, hemoragi dapat terjadi di luar durameter, di bawah durameter, dan di ruang subarachnoid. Kemudian, apa aja sih yang dialami oleh penderita stroke? Yang pertama, pada bagian otot, yaitu kelumpuhan dengan otot yang lemah, kesulitan berjalan, koordinasi bermasalah, otot kaku, kelumpuhan pada satu sisi tubuh atau refleks terlalu aktif. Kemudian, bagian visual, yaitu kehilangan indera penglihatan sementara di salah satu mata, kehilangan kemampuan melihat secara tiba-tiba, penglihatan kabur atau penglihatan menampilkan visual ganda. Pada bagian seluruh tubuh, yaitu kelelahan, kepala terasa ringan atau vertigo. Penginderaan, yaitu kesemutan atau sensasi sentuhan berkurang. Kemudian anggota badan, seperti lemas atau mati rasa. Kemudian pada bagian ucapan, kehilangan kemampuan berbicara atau kesulitan berbicara. Kemudian perawatan wajah, yaitu kebas atau otot lemas. Nah, itu dia penjelasan dari penyakit stroke. Apakah kalian sudah mengerti apa itu penyakit stroke? Setelah itu, dilanjutkan dengan pencegahan primer stroke, yaitu merupakan suatu upaya untuk mencegah stroke pada orang yang belum terkena stroke. Hal ini meliputi penanganan faktor risiko stroke, misalnya dengan antihipertensi pada pasien hipertensi, berhenti merokok, dan penurunan berat badan pada pasien obesitas. Kemudian aktivitas fisik yang dapat mengurangi risiko stroke seperti jalan cepat, bersepeda, dan berenang perlu dilakukan secara teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Setelah penjelasan dari pencegahan primer stroke, kemudian dilanjutkan dengan pencegahan sekunder stroke, yaitu upaya yang dilakukan pada pasien yang telah terkena stroke. Yang pertama, hipertensi. Antihipertensi yang disarankan untuk tata laksana hipertensi pada pasien stroke adalah angiotensin converting enzyme inhibitor seperti captopril dan angiotensin reseptor blocker seperti amlodipine. Kemudian yang kedua, diabetes mellitus. Kontrol gula darah sangat direkomendasikan pada pasien diabetes mellitus dengan stroke. Kemudian yang ketiga, sindrom metabolik. Obat yang digunakan adalah thiazolidinedione.
Kemudian yang keempat yaitu modifikasi gaya hidup. Konseling untuk program henti rokok sangat direkomendasikan dan efektif dalam membantu perokok untuk berhenti merokok. Nah, itu dia penjelasan dari pendidikan kesehatan tentang penyakit stroke. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke?